Berlatar di Hong Kong antara tahun 0 hingga awal 2000-an, ada 3 pencuri paling dicari yang tak seorang pun tahu akan keberadaannya. Dikenal dengan sebutan 3 raja pencuri yang selama puluhan tahun melakukan tindakan kriminal seperti perampokan, penculikan, dan menghabisi nyawa demi sebuah kepentingan. Pencuri pertama adalah Kai Ching Hung, perampok toko emas yang tak segan menghabisi siapapun yang telah mengetahui identitasnya. Lalu, Yip Kok Fon, juga seorang pencuri yang menjalankan bisnis ilegal penyelundupan barang elektronik palsu dengan menyuap para petugas. Dan yang terakhir ada Cheuk Sekung, buronan berbahaya yang selalu menculik orang kaya untuk dimintai tebusan hingga mencapai miliaran. Dan inilah Kai. Ia terlihat bertemu dengan 3 petugas polisi yang menyerahkan kartu identitas sesuai permintaan. Menyadari Kai adalah seorang buron, salah satu polisi pun segera menghubungi kantor pusat untuk melaporkannya. Tapi tiba-tiba setelah menghabisi para polisi, Kuai pun langsung membakar semua dokumen identitas aslinya dan berencana kabur ke Cina menggunakan identitas palsu. Sempat deg-degan ketika berhadapan dengan petugas imigrasi, Wei pun berhasil lolos dari pemeriksaan tersebut. Setibanya di penginapan, Wei tidak langsung gogolehian, melainkan akan merekrut beberapa orang untuk dijadikan anak buahnya berlokasi di sebuah restoran. Wei pun langsung menemui para calon kandidat dan memilih 2 dari mereka untuk dijadikan anak buahnya. Selagi di Cina, Kai menyempatkan bertemu temannya untuk sekedar bernostalgia tentang kehidupan mereka di masa lalu sebagai mantan perampok yang mengaku sudah bertaubat. Wei yang tak sengaja melihat toko emas di depan rumah si teman pun merasa tergiur untuk menggasap toko tersebut. Sehingga untuk memantau situasi dan kondisi, Kai meminta untuk tinggal di rumah si teman dalam beberapa hari ke depan. Coba, tahu juga? Telah. Raja penculik kedua, ada Yip ini, bebenguknya di sana. Yip yang sedang akan menjual hasil curian, mendapat masalah dengan penadah yang mematok harga tidak seperti biasa, yaitu dengan akan membayar barang 20% dari jumlah emas yang mereka curi dengan alasan barang curian sebelumnya pun membutuhkan waktu 2 tahun untuk menutupinya. Merasa takkan ada yang berani membeli hasil curian, si penadah menyarankan agar YIP mencari penadah lain apabila ingin harga yang lebih tinggi, di mana YIP yang tidak terima dengan penolakan itu akhirnya memilih jalur kekerasan, sehingga Ko LWB membuang semua uang yang didapat dari hasil perampokan karena uang tersebut tidak ada artinya dibanding dengan kehilangan salah satu anak buah. Sehingga dengan semua itu, Yi mulai berpikir cara lain agar cepat kaya tanpa harus menggunakan senjata. Raja pencuri terakhir ada Cek. Berbeda dari Kuai dan Yipek, lebih memilih jalan mencuri dengan cara memeras orang-orang kaya melalui aksi penculikan. Ya, tak segan meminta tebusan pada keluarga korban, meski dengan nominal yang tidak masuk akal. Menyadari keberadaan polisi, Cek yang tahu hanya bisa ditahan selama 48 jam, tidak takut sama sekali, dan justru malah menghampiri si polisi dengan dalih sedang meminjam uang, yang meski si polisi meminta untuk jujur, si korban malah membenarkan ucapan Cek yang membuat Cek lolos dari tuduhan dan berhasil membawa sejumlah uang tebusan yang ia minta. Tak berhenti sampai di sana, kini Cek mengadakan sebuah pertemuan di restoran bernama Feng Man dengan para anak buah untuk membahas target penculikan mereka selanjutnya. Rencananya mereka ini akan menculik seorang CEO dari perusahaan raksasa yang setelah Cek membaca biodata dan rutinitas target, ia merasa sudah terlalu bosan dan ingin sebuah misi yang lebih besar. Singkat cerita, si raja pencuri kedua kini telah meninggalkan dunia tersebut dan beralih menjadi pengusaha elektronik. Saat ini, ia menemui seorang pejabat untuk meminta izin membuka cabang usaha di Cina. Selain mentraktir si pejabat makan, Yep juga memberikan hadiah tas bunga mahal
yang membuat pejabat mata duitan itu langsung memberikan izin dengan mudah, bahkan berjanji akan membingkai surat izinnya dengan figura. 少少意思，聽日上嚟工商局攞批文，我揾個靚架雙嘅會俾你。多謝陳科。 Bisnis yang dijalankan oleh YIP adalah penjualan barang elektronik hasil penyelundupan secara ilegal agar ia tidak perlu membayar pajak sehingga bisa meraup keuntungan besar dengan modal yang kecil. Saat sedang bekerja, Yip didatangi seorang wanita untuk mengantarkan surat izin usaha yang sudah dibingkai rapi sehingga saking senangnya Yip langsung memberikan wanita itu TV dan pemutar SID secara gratis. Tak lama kemudian, salah satu pekerja datang untuk mengabarkan rumor tentang 3 raja pencuri yang akan bekerja sama melakukan perampokan besar-besaran di Cina. Mendengar hal itu, Yip yang faktanya tidak mengenali 2 pencuri tersebut hanya menertawakan rumor itu. Rumor tentang 3 raja pencuri yang akan bekerja sama juga didengar oleh Cek yang saat ini sedang menculik si CEO di sebuah pulau terpencil. Cek yang juga tidak mengenali keduanya merasa heran dengan siapa yang telah menyebarkan berita hoax itu. Namun, meski begitu, Cek justru merasa tertarik untuk membuat rumor tersebut menjadi kenyataan. Sehingga, tanpa berpikir panjang, Cek langsung memerintahkan para anak buahnya untuk mencari keberadaan Yip dan Kai saat itu juga. Tak hanya Cek dan Yip, kabar itu juga sampai ke telinga Kai yang saat ini tengah mempersiapkan aksi perampokan di toko emas bersama para anak buahnya. Namun Kai yang selalu merahasiakan identitas itu mengatakan jika dirinya adalah Kai, maka ia takkan mau bekerja sama dengan 2 kroco seperti anak buahnya ini. Yip yang awalnya ingin fokus berbisnis malah mendapat masalah setelah petugas bea cukai menyita barang-barang selundupan dan menangkap beberapa anak buahnya. Sehingga pada keesokan harinya HIB langsung pergi ke kantor bea cukai untuk bernegosiasi dengan pihak berwenang. Sebelum menemui pimpinan, ia harus menghadapi pelayan terlebih dahulu yang meminta uang pelicin agar mau menyampaikan pesannya. Setelah si pelayan mengabarkan hal itu kepada pimpinan, ia menyampaikan jika pimpinan mereka sedang sibuk dan diminta datang kembali esok hari. Namun, pada hari-hari berikutnya pun, si pelayan terus saja mengatakan alasan yang sama. Tak menyela sampai di situ, Yip yang kini jauh lebih sabar akhirnya mendapat kabar jika pimpinan sudah menunggunya di salah satu restoran. Namun, Yip yang malah menunggu si pimpinan di restoran yang berbeda membuat si pimpinan merasa Yip telah membuang-buang waktu. Meski begitu, dengan semua traktiran yang YIP berikan, si pimpinan akhirnya melepaskan kembali barang yang disita oleh bea cukai. Dalam perjalanan membawa barang, Yip kembali mendapat masalah saat rekannya malah dilempar keluar dari mobil oleh sopir bea cukai yang kemudian membawa kabur barang-barang elektronik miliknya. Sehingga atas kejadian tersebut, Yip lekas melaporkan si sopir bea cukai pada seorang polisi yang malah meminta Yip untuk berdamai karena si sopir diketahui merupakan anak dari mantan komandan si polisi. 他们俩是我当兵时老首长朋友的儿子，叫快点走！我就依法办事。这事别追究了。 Masih berambisi untuk bekerja sama dengan 2 raja pencuri, akhirnya Yip membuat jaringan telepon khusus. Bagi siapapun yang pernah bekerja atau melihat mereka, maka akan diberi imbalan uang dengan nominal yang bahkan lebih besar dari polisi yang juga sama-sama sedang mencari keberadaan mereka bertiga. 3. Jack mendapat panggilan dari seorang yang mengaku pernah menjadi anak buah. Ia pun langsung mengatur pertemuan dengan menggunakan payung berwarna ungu sebagai tanda. Setiap orang yang datang akan dibawa ke dalam mobil untuk diinterogasi dengan syarat harus melucuti pakaian demi memastikan tidak membawa senjata api. Kabar mengenai jalur telepon khusus sudah diketahui oleh Yip dari salah satu orang kepercayaannya. Hal itu membuatnya heran dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Cik ini. Begitu pula dengan Kai, ia juga menerima kabar yang sama dari penjual senjata. Namun, Kuai hanya ingin fokus dengan tujuan awal, yaitu merampok toko emas.
Menyadari jika anak yang dijemput Kuai tak kunjung pulang, si teman dan istrinya yang cemas pun lekas mencari Kuai ke sana kemari. Dan sebertemunya mereka, si teman yang mencoba mengambil tas anaknya dari tangan Kuai langsung ditepis. Karena rupanya di dalamnya tersimpan senjata yang baru saja Kuai beli. Singkat cerita, Kai dan kedua anak buahnya mulai memantau situasi untuk melancarkan aksi perampokan itu dengan menjadi peserta taruhan di seberang toko emas untuk memantau situasi. Namun karena Kai menyadari si teman melihatnya dari balkon rumah, ia pun lekas membatalkan aksi perampokannya itu, yang tentu membuat para anak buahnya kecewa dengan Kai yang mencela-mencela keputusannya. Kai mendapat protes dari anak buahnya yang merasa telah menyia-nyiakan waktu mereka. Di mana si anak buah yang merasa jika Kai ini memanglah si raja pencuri mendesak agar Kuai mengaku dan mengajak mereka berdua menjadi bagian dari perampokan yang sedang direncanakan itu. Tapi tiba-tiba pulang ke rumah si teman, Kai langsung mendapat marah dari si teman yang menyadari jika kedatangannya ke sini bukan niat silaturahmi, melainkan memiliki maksud lain. Si teman meminta agar Kuai segera pergi dari rumah ini, yang tentu saja langsung disetujui oleh Kuai yang akan pergi esok hari. Namun, sebelum itu, Kuai memberikan uang sebagai tanda terima kasihnya selama ini. Namun, setelah Kuai pergi, si teman melihat ada darah pada lembaran ruang tersebut. Dari sekian banyak orang, ada satu pria pelontos yang mengaku mengenal mantan bos Yip dan berjanji akan mempertemukan Ceuk dengannya. Namun, alih-alih bertemu, Cek rupanya telah ditipu, sehingga membuatnya sangat marah. Tak kunjung menemukan Yip dan Kai, Ceuk hanya bisa pasrah, mengingat sudah banyak sekali uang yang sudah ia keluarkan. Namun di tengah keputusan itu, Cuk mendapat panggilan dari seorang yang mengaku adalah mantan bosnya, sehingga tanpa berlama-lama mereka pun langsung membuat janji pertemuan. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Ceuk malah dibuat kecewa dengan si mantan bos yang tak kunjung memberitahukan di mana keberadaan Yip saat ini. Si mantan bos justru malah menawarkan anak buahnya yang pensiunan tentara dan sebuah truk berisi dinamit yang justru membuat Cuk merasa sangat muak. Entah apa yang merasukinya, joki yang sedang berdebat dengan si mantan bos tiba-tiba mendapat panggilan dari seseorang yang ternyata dari Yip. Namun bersamaan dengan itu, Kai juga menghubungi Cek. Namun ia belum mempercayai keduanya. Sehingga setelah mendengar semua kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, Cek akhirnya mempercayai mereka dan memutuskan untuk bertemu di satu tempat. Menyadari jika temannya menguping pengakuannya sebagai Kuai, ia pun mengambil pisau dengan niat ingin menghabisi si teman. Namun ketika melihat temannya itu tidur dan memeluk anaknya, Kai langsung mengurungkan niatnya itu dan malah terus memikirkannya hingga ketiduran. Setelah menutup panggilan itu, Yip didatangi para polisi karena ada laporan pemilik rumah yang merasa terganggu. Mereka pun langsung beralasan sedang berdebat karena tersesat menuju dermaga, sehingga para polisi itu lekas menjelaskan kemana arah dermaga yang benar sebelum pergi. Namun, tak lama setelah itu, Yip mendengar polisi itu menghina orang-orang Tiongkok daratan seperti dirinya. Yip yang tidak menyadari keberadaan para polisi sedang berpatroli akhirnya harus tertembak dan ditangkap bersama para anak buahnya, membuat Yip tidak akan pernah bisa menggapai cita-citanya untuk bekerja sama dengan dua raja pencuri yang sedang dipaksa dimintai bayaran oleh si mantan bos melemparkan uangnya hingga para anak buah yang ada di sana berebut mengumpulkannya. Sementara Cek segera pergi dengan membawa mobil truk berisi dinamit yang beratnya tidak kurang dari 1 ton. Sialnya,
Dalam pelarian itu, Jack malah menabrak seorang pengendara motor hingga mobilnya kehilangan kendali dan menyebabkan dinamitnya berhamburan. Ketika Jack mengambil barangnya satu persatu, polisi tiba-tiba datang sehingga ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara itu, Kai menyadari jika rumah temannya sudah dikepung oleh polisi. Rupanya, ia telah dilaporkan oleh si teman yang kabur bersama anak dan istrinya, bahkan mengembalikan uang yang sempat diberikan Kai padanya tadi malam. Pada akhirnya Kai dan Yip tak pernah sempat bekerja sama. Mereka dihukum sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Namun, tanpa mereka sadari, ketiganya pernah berada di restoran Fengman pada waktu yang bersamaan. Dan itulah alasan mengapa muncul rumor yang mengatakan 3 raja pencuri itu akan bekerja sama. 你發動嘅。稍等一下，不好意思，Rupanya film ini terinspirasi dari tokoh-tokoh nyata dengan nama yang sama, namun dikemas dengan cara yang lebih menarik. Mereka aktif melakukan kejahatan di rentang tahun yang sama dan mewakili puncak kejahatan yang terorganisir di Cina. Saat ini, mereka bertiga telah diadili. Dengan Kuai dihukum selama 24 tahun dan dideportasi ke Amerika, Jack dihukum mati, dan Yip meninggal pada tahun 2017. Tamat.